seperti ini, kata Nabi, maka doanya tidak akan pernah terkabulkan. Perhatikan hadisnya. Saya tutup ke ujungnya saja ya. Thumma dzakara ar-rajula. Kemudian Nabi mengisahkan tentang seorang laki-laki. Yutilu safara. Dia menempuh satu perjalanan panjang menuju Allah. Saya informasikan singkat, kalau ada di antara bapak dan ibu ingin melakukan perjalanan dilakukan karena Allah, misal umrah ya, atau mau taklim ini, ikut taklim itu kan karena Allah ya. Saya sarankan betul di perjalanan itu isi dengan doa. Mintakan kepada Allah. Karena ternyata doa yang dipanjatkan dalam Anda saat bepergian di perjalanan karena Allah itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang diam. Ya. Terutama saat Bapak Ibu ikut taklim ini, itu hadisnya langsung di 3 kitab hadis, Bu, Pak. Ada di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2682, dan Ibnu Majah nomor hadis 219. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Yang paling menarik, perhatikan. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talabil ilmi. Siapa yang menyiapkan dirinya, melangkahkan kakinya berangkat untuk belajar sebagian dari pengetahuan agamanya, maka Allah akan ringankan, akan dibalas dengan meringankan langkahnya ke surga. Saat dia berangkat menyiapkan saja, maka malaikat membentangkan sayapnya, ya, membentangkan sayapnya. Kalaulah penuntut ilmu tahu, saat dia mulai berangkat sampai kembali lagi ke tempat dia tinggal, maka malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridho kepada dia. Ya. Ridhonya malaikat itu maknanya 2. Saya ulang ya, ridhonya malaikat memiliki 2 arti. 1, memohonkan ampunan pada dosa-dosa yang dilakukan. Ya. Memohonkan ampunan pada dosa-dosa yang dilakukan. Yang kedua, ini yang menarik, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Jadi tolong catat betul di kata-kata saya ini, catat betul. Kalau ibu sedang dalam perjalanan, bapak dalam taklim atau hal yang baik-baik, isilah 1 di antara 2. Kalau Anda tidak sanggup berdoa dalam kebaikan, minimal isi dengan istighfar. Sayang Bu, Pak, sayang. Karena setan itu begitu cerdas itu, setan itu jenius itu. Ya. Dia tidak ingin kehilangan peluang untuk menggoda seorang hamba, seorang anak manusia. Ya. Sudah capek-capek menggoda, tiba-tiba diampuni oleh Allah. Dia palingkan itu. Ya. Makanya ini bisa terjadi, Bu, ya, bisa terjadi. Bahkan saat saya sampaikan sekarang pun, ibu masuk mobil bisa lupa itu. Ya. Begitu masuk, yang tadinya ada peluang istighfar, tiba-tiba ngobrol. Ya. Tiba-tiba bisa foto-foto, tiba-tiba bisa bikin status, baru mengikuti taklim. Tak, ada selesai itu. Ya. Itu masuknya cepat sekali. Ya. Isi dengan doa. Jadi doa yang disampaikan dalam perjalanan itu cepat mengabulkan. Ya. 2, sampai kata Nabi asy'atha aghbara, sampai saking totalnya berperjalanan itu penampilannya sampai acak-acakan, saking seriusnya. Yamuddu yadaihi ilas sama, lalu dia mengangkat tangannya ke langit begini. Informasi saja, di hadis lain disebutkan orang yang mengangkat tangannya sambil berdoa, saat berdoa mengangkat tangannya lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Tapi nanti satu waktu kita bahasnya, ada caranya. Ya, saya sering lihat agak keliru, tidak sesuai dengan hadisnya. Ya, kalau hadisnya bukan terpisah begini, ya, di hadis itu mendekat begini. Ya, jadi kalau Anda berdoa mengangkat tangan, diangkat sejajar dengan dadanya begini, ya, itu bukan terpisah begini, Bu, Pak. Ya, tapi mendekat seperti ini. Mendekat, ya. Baik. Tapi tidak semua nanti mengangkat tangan itu sampai seperti ini. Nanti ada yang kalau sifatnya sangat dibutuhkan dia bisa mengangkat lebih tinggi, ya. Dalam Jumatan khatib cukup mengangkat telunjuknya saja, ya. Nanti ada beberapa hal tertentu yang spesifik harus dibahas. Tapi poinnya, orang ini menempuh perjalanan panjang. Yang kedua, dia mengangkat tangannya. Ya. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Kemudian yang ketiga, orang ini memulai dengan al-asmaul husna. Ada ayat dalam Al-Quran yang meminta kita saat berdoa coba awali dengan al-asmaul husna. Nanti di hadis ditafsirkan, orang yang berdoa membuka dengan al-asmaul husna itu akan lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan orang yang tidak membacakannya. Quran surah ke-17 ayat 110. 107, Quran surah 17 ayat 110. Baik. 2 ayat terakhir. Perhatikan rumusnya ya, rumus Qurannya. Ini juga suka agak keliru prakteknya. Qulid Allah. Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ya. Qulid Allah. Jika Anda punya persoalan dalam hidup, silahkan mintakan solusinya kepada Allah. Ya. Berdoa, minta.
Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 110. Qulid Allah, jika Anda punya masalah dalam kehidupan, silahkan berdoa kepada Allah, sebut namanya. Ya. Awid Ar-Rahman, yang menarik ini yang paling penting, tolong ibu garis bawahi ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kapanpun, persoalan apapun Anda ingin mohonkan kepada Allah, Allah punya nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan dan persoalan kita. Ya. Lihat rumusnya. Jadi kalau ibu punya masalah, ingin menyebut al-asmaul husna, kata Allah nggak usah disebut semuanya. Cari saja nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Misal, ada orang yang sedang terkena kesulitan, sulit luar biasa. Cukup sebut namanya satu, Ya Al-Fattah, Ya Allah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, Ya Al-Fattah, minta. Ada orang butuh rizki, sebut namanya Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Ya. Ada orang yang diusili, diganggu oleh orang lain, sebut namanya Ya Al-Jabbar, Ya Al-Jabbar, Ya Al-Jabbar. Ya. Saat ada musibah, ingin diberikan kesabaran, sebut namanya Ya Sabar, Ya Sabar, Ya Sabar. Ya. Tidak perlu semuanya, sebut yang terkait dengan kebutuhan kita saja. Ya. Tapi kalau ibu tidak mampu menemukan kalimat yang kira-kira kita hafal sesuai dengan kebutuhannya, sebut nama puncaknya, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Ya. Karena itulah dalam berdoa di Quran seringkali kita menggunakan kalimat Rabb, 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 Rabb. Ya. Doa paling favorit apa di Quran? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu Al-Baqarah ayat 201 itu ya. Doa apa itu? Doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Cuma orang kita aja yang tahu itu ya. Baik, kembalikan pelan-pelan kita akhiri. Orang ini melakukan ketiganya, menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya, dan yang terakhir menyebut puncak al-asmaul husna, Ya Rabb, Ya Rabb. Yang mengejutkan, dikomentari oleh Nabi, anna yustajabu lidzalik. Doanya mustahil akan terjawab. Mustahil akan terjawab. Kenapa? Maaf, famat'amu haramun, karena makanan yang masuk ke dalam mulutnya itu haram. Wa mashrabu haramun, minumannya haram. Bahkan wa malbasu haramun, pakaiannya haram. Ya. Biasanya kan kalau makanan sudah masuk haram, ya maaf Bu ya, Pak maaf, minuman sudah masuk haram, biasanya kan masuk ke tangan jadi haram, kaki jadi haram. Jadi usahanya pun akan senang pada yang haram. Ya. Langkahnya akan senang pada yang haram. Bicaranya senang yang haram-haram. Makanya wa ghudhiya bi haramin, perangkat hidupnya pasti akan haram itu. Ya. Pasti akan haram. Jadi tidak mungkin ada orang terbiasa yang halal mencari yang haram, itu mustahil. Tapi kalau orang sudah memasukkan yang haram pada mulutnya, itu yang paling berbahaya. Perangkat hidupnya bisa haram. Kata Nabi, kalau situasi ini terjadi, maka doanya tidak akan pernah terkabul. Tidak akan pernah. Dan itu puncak penyakit hati ada di situ. Dan yang paling sulit mengeluarkannya, membersihkannya nanti di bagian yang kedua, itu yang masuk yang haram ke dalam mulut, itu yang paling susah. Ya. Yang lainnya mudah. Kami pernah menguji Bu 30 anak, ya, dikumpulkan di satu tempat, konon belajar di sekolah-sekolah Islam dan menghafal Quran. Ya. Saya agak penasaran, saat itu saya bilang coba kumpulkan, saya ingin tahu bagaimana hafalan Qurannya. Tapi yang paling menarik, saya fokus saja, ada satu anak yang unik sifatnya, unik, diaturnya sulit luar biasa, sulit. Tapi saat bergabung itu dia bisa bertahan, lihat begini, ya. Pertemuan pertama patuh baik, ya. Tiba-tiba mulai aktif, tapi bertahan sampai selesai. Saya agak kebingungan, kok bisa ya, orang tuanya soleh luar biasa, ibunya solehah, rajin mengaji, baik ya, ayahnya juga baik, Masya Allah teduh orangnya. Saya pikir ini ada yang tidak tepat ini, tidak nyambung ini. Tidak mungkin terlahir dari rahim seorang yang solehah anak yang bermasalah, itu mustahil. Mustahil. Maka ternyata setelah taklim selesai, ibunya mendekati, Alhamdulillah Ustaz, anak saya bisa bertahan. Biasanya saya bawa ke sekolah manapun, saya tunggu 5 menit di depan sekolahnya, itu gurunya langsung mengantarkan kembali untuk dibawa pulang. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata anak itu anak adopsi, dilahir kembar dari ibundanya, satu diambil oleh salah seorang artis, satu lagi oleh beliau itu. Ibu tahu apa yang terjadi? Kenapa diadopsi? Karena ibunya saat mengandung itu seringkali senang minum minuman keras, bapaknya pencuri. Yang haram tuh komplit itu, komplit ya. Bahkan sebelum anak ini lahir sudah terzolimi itu ya. Nah, itu tidak mudah, itu merubahnya tidak mudah ya. Jadi mulai bertahun-tahun karena sudah jadi daging itu ya. Jadi harus ada makanan yang halal lagi yang bisa menghilangkan yang haramnya ya. Harus ada lingkungan yang halal lagi yang membentuk yang haramnya ya, yang mengeluarkan yang haramnya.
itu tidak mudah. Karena itu saya pesankan betul Pak, mohon izin, mohon maaf sebesar-besarnya. Demi Allah saya katakan, jangan pernah bawa secuil pun yang haram dalam kehidupan, karena fatal akibatnya, fatal. Bapak bawa rezeki yang haram dimasak oleh ibu, yang makan bukan 1-2 orang, bisa banyak orang, ya. Atau setidaknya ibu pun mendapatkan yang haram dalam kehidupan diterapkan pada anak, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Bukan hanya akan menghambat kecerdasannya, tapi yang berbahaya itu akan menghambat keimanannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Percuma Anda punya anak jenius tapi bisa maksiat dalam kehidupan, ya. Itu yang paling berbahaya.